Halo semua sobat penggerak, salam guru penggerak. Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya adalah Alfred Edward Turuntunungu. Saya adalah peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Barat. Perasaan yang muncul selama melakukan perubahan di kelas adalah saya merasa senang dan bangga bisa mengikuti program calon guru penggerak. Saya merasa tertantang untuk belajar dan tumbuh menjadi guru yang lebih baik. Saya juga merasa mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Dulu saya merasa pembelajaran yang saya lakukan dikatakan berhasil apabila peserta didik sudah mencapai KKM. Karena bagi saya, KKM dan menghabiskan materi sesuai kurikulum adalah hal yang paling utama. Begitu pula sebaliknya, jika ada banyak peserta didik yang tidak mencapai KKM, maka saya merasa gagal dalam mengajar. Setelah memahami mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa yang dikejar bukanlah KKM, tetapi bagaimana kita membantu murid berkembang dan bertumbuh untuk menebalkan garis-garis kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri mereka. Artinya, sebagai guru saya tidak boleh hanya terpaku pada hasil, tapi juga harus memperhatikan proses pembelajaran itu sendiri. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, menjadi pelopor budaya positif di sekolah, khususnya yang memiliki relevansi dengan nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran agar tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tapi juga terhadap proses. Yang ketiga, menjadi guru yang memahami karakter murid. Keempat, menerapkan nilai-nilai mandiri, kolaboratif, kritis, dan kreatif. Praktik aksi nyata. Sebelum melakukan aksi nyata, saya terlebih dahulu melakukan perencanaan dan persiapan, yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala Satuan Pendidikan, diskusi dengan rekan sejawat, dan dilanjutkan dengan menyusun rencana tindak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini, saya melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, relevansinya dengan budaya masyarakat lokal, dan budaya positif apa yang bisa diterapkan di sekolah melalui relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan budaya lokal. Kegiatan ini saya lakukan pada saat saya menjadi pembina upacara bendera hari Senin. Ki Hajar Dewantara berusaha untuk menekankan bahwa setiap dari kalian itu memiliki namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat itu tidak bisa diubah ya, karena kodrat itu sudah dari sananya. Sudah dari kalian lahir itu sudah ada kodrat masing-masing. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kodrat itu tidak terlalu kelihatan. Jadi tugas guru ini adalah menebalkan garis-garis kodrat yang ada di dalam diri kalian. Nah, ada satu budaya yang ada di Kutai Barat ini yang sebenarnya merupakan kodrat kita dari awal. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah sempekat sempawat. Pernah dengar? Pernah? Oke. Apa itu sempekat sempawat? Sempekat sempawat ini bermakna bahwa kita sebagai orang-orang, khususnya karena ini bahasanya Tunjung ya, khususnya yang ada di sini, untuk saling bersatu dan saling membantu. Selanjutnya, selain melakukan sosialisasi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara pada saat upacara bendera di hari Senin, saya juga melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sini, saya mengajar dengan merancang suatu metode yang menyenangkan, sehingga para murid juga bersemangat dalam mengikuti kelas yang saya lakukan. Saya memberikan mereka kebebasan dalam berekspresi untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan kepada mereka. Ini adalah contoh penerapannya. Setelah melaksanakan semua kegiatan tersebut, saya juga tidak lupa untuk melakukan refleksi
Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala dan juga solusi untuk menanamkan pemahaman mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara di satuan pendidikan. Dari hasil refleksi, saya mendapatkan beberapa hasil, yaitu yang pertama, kendala. 1. Masih banyak warga sekolah, baik guru, staf TU, dan peserta didik yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Peserta didik masih belum berani untuk menyampaikan apa saja kendala-kendala yang dialami selama berada di satuan pendidikan. Yang ketiga, beberapa guru masih berpendapat bahwa cara mengajar yang lama adalah yang terbaik. Dari hasil refleksi juga saya mendapatkan solusi. Yang pertama, terus memantau dan mengawasi serta tidak berhenti untuk terus mensosialisasikan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berani tampil, berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, tetap semangat dalam memberikan contoh penerapan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, baik di dalam kelas maupun di lingkungan kerja. Perkenalkan, nama saya Elma Sari. Saya mulai bekerja di SMKS Api Bungentana sejak tahun 2015 dan sejak itulah saya bergabung menjadi rekan kerja Pak Alfred Edward. Saya melihat praktek baik Pak Alfred di sekolah itu yaitu dengan cara mensosialisasikan filosofi Ki Hajar Dewantara pada saat upacara bendera di hari Senin. Nah, kemudian dari itu dampak baik dari hal itu saya merasa seperti diingatkan kembali, dan mungkin juga untuk para siswa dan rekan-rekan lainnya juga merasa diingatkan kembali dengan pesan-pesan dari beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah disampaikan, di mana di era pendidikan zaman sekarang kita harus tetap menitik beratkan pada moral, kemudian saling mendukung, setelah itu bisa menjadi teladan dan sebagainya, seperti pesan-pesan yang telah disampaikan melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.